Halo Sinekrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Tapi Trailer Reaction kali ini agak berbeda karena gue pengen ngebahas trailer untuk film yang udah gue tonton, bahkan udah gue review juga ya. Berdua reviewnya waktu itu sama si Arya, yaitu ada Ikatan Darah, film action bikinannya Siddhartha Tata yang bakal tayang di bioskop tanggal 30 April besok, bulan depan. Ini udah gue tonton filmnya di JAV tahun kemarin dan gue suka banget sama Ikatan Darah. Akhirnya beneran ada lagi film action Indonesia yang bagus, bukan yang sebatas kayak gini. Kualitasnya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dia action genre yang jarang diangkat di perfilman Indo jadi harus kita apresiasi. No, ini beneran bagus. This is really good. Tetap ada plus minusnya, tapi overall gue puas sama film ini. That's why gue tertarik buat ngebahas trailernya. Kayak gue tuh terdorong untuk membantu film ini biar bisa lebih menjangkau ke penonton sebanyak mungkin, biar lebih banyak yang tertarik untuk nonton filmnya pas tayang nanti. Ya I know lah, gue bukan siapa-siapa, tapi at least gue bisa sedikit lebih menyebarkan soal eksistensi film ini. Karena gue gak mau film dengan kualitas yang oke kayak gini, dengan genre yang masih gak sesering itu diangkat di industri kita, begitu rilis penontonnya sepi. Itu kan udah sering terjadi ya sayangnya. Nah itu gue gak pengen terjadi di Ikatan Darah. Cuman itu tadi, gue udah nonton filmnya, makanya gue gak bisa bikin trailer reaction sebagaimana biasanya gitu. Ya gimana mungkin gue bisa react ke trailer untuk film yang udah gue tonton. Jadi kali ini gue lebih ke arah pengen ngebedah trailernya aja sih daripada reacting seperti biasa, buat nunjukin, buat pointing out part mana aja sih yang menarik dari filmnya yang nanti akan ada di trailer ya, yang itu tuh layak wajib lu tonton di layar lebar. Kenapa? Part mana aja? Nah itu yang pengen gue bedah di sini. Tapi tenang, gue nggak akan spoiler, gue cuman akan membahas secara lebih detail dikit beberapa partnya, tapi kalau ada yang major spoiler itu pasti nggak akan gue bahas, akan gue hindari lah. Oke, dan langsung saja kita tonton trailer untuk Ikatan Darah. Tunggu. Oh, gue pikir udah mulai trailer. Dipecat? Emangnya mereka nggak tahu kalau kamu itu mantan atlet nasional? Oh yes. Ini sih, sorry, ini gue akan sering nge-pause trailernya karena gue pengen pointing out hal-hal yang menarik. Ini salah satu hal yang gue suka dari Ikatan Darah. Di tengah banyaknya karakter cowok di film ini, karakter ceweknya tuh gak kalah. Walaupun mungkin secara jumlah, secara kuantitas itu tetap banyakan yang cowok ya, tapi secara kualitas cewek-ceweknya gak kalah. Terutama si Livi Cananta ini ya jadi protagonisnya. Terus tadi juga udah sempat lu lihat sedikit-sedikit Ismi Melinda. Dan in real life kan mereka berdua juga jago itu ya, bela diri, martial arts. Ya kayak nunjukin lah kalau action tuh bukan sebatas genre film yang didominasi sama cowok-cowok doang. Cewek juga keren man. Sudah waktunya lebih banyak mengangkat film action yang karakter utamanya itu cewek. Berdua. Lu tanggung sendiri ya. Cari siapa? Ini tenggat terakhir pembayaran. Tolol si Derby di sini anjing. Nekat lu goblok. Kalau sampai dia nggak bisa bayar utang-utangnya, Kalian semua cari rumah baru. Atau kasih gue 2 kali. Dimas Anggara keren sih di sini. Walaupun porsinya dikit ya. Ini juga. Ini shot yang cakep ya. Tapi buat gue ini lebih dari sebatas shot yang kelihatan cakep. Di sini lo kan ngeliat si karakternya Tengku Rifnu, main antagonis filmnya tuh kayak lagi ya let's say menyiksa, membunuh korban-korbannya. Cuman sampai dia tata sebegitu rapi, sebegitu cantik. Selain karena emang shotnya cakep, ini juga nunjukin gimana antagonis di Ikatan Darah itu kayak berkelas mungkin ya, berkelas dalam hal membunuh orang. Mereka nggak sebatas yang asal brutal, nggak sebatas yang asal gahar, tapi mereka tuh punya kelasnya sendiri. Mereka itu kayak punya modus operandi yang mementingkan style, yang mementingkan gaya. Itu yang gue suka dari antagonis-antagonis di film ini. Kebanyakan antagonis di Ikatan Darah itu kayak predator yang suka bermain-main dengan mangsanya. Akan menciptakan neraka. Sekarang lu pikirin gimana caranya supaya lu tuh lepas dari preman-preman yang ngejar lu, Bang. Goblok emang. Oh ini dia. Mana tadi? Wah, ini sih. Kalau lu udah nonton review Sinekrip soal Ikatan Darah ya, lu pasti mendengar gimana gue sama Arya itu nge-hypein banget salah satu antagonis film ini yang namanya tuh Macan. Itu adalah karakter pembunuh, anak buahnya si Tengku Rifnu ya. Nah, ini nih si Macan yang lagi berantem di sini. Itu karakter yang keren banget. Salah satu karakter paling eksentrik di sepanjang sejarah film action Indonesia modern ya. Penokohannya itu ngingetin gue ke karakter-karakter villain di manga dengan segala macam keanehannya, dengan segala macam skill yang over the top. Kayak di sini si Macan
macan tuh katanya bisa mendengar suara dalam radius 10 km gitu. Terus dia bisa tahu hujan akan datang tanpa harus ngecek ramalan cuaca, cuman dari perubahan angin. Itu kayak antagonis dari manga dan itu keren banget. Dan adegan ini yang lagi lo lihat, pertarungan ini adalah perkenalan dari karakter si macan. Langsung ngebunuhin orang di pemandian ya, bathhouse ya. Dan ini keren banget adegannya. Ini cara yang keren untuk memperkenalkan karakter lu sih, nggak sebatas cuman ngeliatin muka, tapi udah kasih lihat kemampuan dia tuh sebenarnya gimana, ciri khas di karakternya itu seperti apa, langsung dikasih lihat di adegan baku pukul berlatarkan pemandian ini ya, keren ini. Kalau mereka udah di sini berarti semua akses udah ketutup ya. Nah itu juga sih, semua akses sudah ketutup. Satu hal yang paling gue kagum dari Ikatan Darah, dari banyak hal yang juga keren di film ini, yaitu adalah gimana mayoritas second act-nya itu berlatar di pemukiman yang padat penduduk. Itu perkampungan yang sempit banget. Ya tadi lu udah lihat beberapa kali ya di trailernya, itu ada perkampungan yang gangnya tuh kecil banget, terus harus naik turun tangga. Nah itu jadi setting actionnya. Dan gue kagum sama gimana hal itu nggak jadi keterbatasan di film ini, tapi justru kayak film ini tuh menantang dirinya sendiri untuk oke, ini gue dapet latar action yang sempit. Gimana caranya supaya latar yang sempit ini nggak kelihatan monoton, nggak kerasa membatasi, tapi justru bikin actionnya tuh makin seru. Kalau misalkan The Raid itu kan settingnya ada di satu itu ya, apartemen tinggi ya. Nah kalau ini sama kurang lebih, mayoritas actionnya tuh berlatar di tempat yang sempit, tapi bukannya di apartemen sempit, dia itu pindah ke perkampungan padat penduduk. Dan gue kagum sama gimana setting sempit itu bisa kerasa nggak sempit, bisa nggak kerasa membatasi. Yaitu bisa terjadi karena pilihan shotnya, karena koreografinya yang bisa manfaatin environment. Oh iya, ini film ya, di JAV menang sound design, jadi soundnya keren emang. Wah, lu lihat itu senjata apa yang dipakai sama antagonisnya. Pemotong rumput buat gue itu adalah scene action paling bikin cemas sepanjang film, karena setiap kali itu pemotong rumput diangkat ya, dipakai untuk nyerang, gue tuh ikutan kayak anjing ini kalau kena sakit anjing. Tuh kan, kamera worknya tuh keren, nggak membatasi gerak dari berantemnya. Walaupun settingnya tuh sempit, tapi nggak kerasa membatasi. Wow, udah ini, itu. Tadi. Nah, adegan ini gue gak akan spoiler, gue gak akan membocorkan lebih jauh, tapi ini hampir, mungkin belum sama, belum selevel, tapi hampir mendekati klimaks dari The Raid 1. Trisam di film pertama ya, Iko Uwais, Suni Alamsyah sama Yayan Ruhian, itu masih belum akan terkalahkan sih buat gue. Tapi ini ke arah sana, dan dia punya payoff yang super satisfying. Nanti lu tungguin aja, itu payoffnya. Wah, pada saat JAV itu ya, nah festival wajar lah ya penontonnya tepuk tangan, cuman payoff dari adegan ini dapat tepuk tangan paling heboh sepanjang gua nonton JAV di tahun 2025, karena itu satisfying banget. Mega, tolong bawa kakak kamu pulang ya. Keren. Ya begitulah kurang lebih beberapa hal yang menarik dari Ikatan Darah. Sebenarnya masih ada lagi ya, cuman gue putuskan untuk nggak bahas karena kayak mulai menyerempet ke arah spoiler. Tapi percayalah, dari hal yang gue bahas tadi masih ada banyak hal lain lagi yang menarik dari filmnya. Tonton ya Ikatan Darah di bioskop tanggal 30 April. Jangan biarkan film action yang sudah digarap dengan sangat serius kayak gini, dengan kualitas bagus seperti ini, lewat begitu saja dengan penonton yang sepi. Please jangan sampai. Oh, dan tulisin juga di kolom komentar setelah ngeliat trailernya tadi, hal apa sih kira-kira yang bikin lo paling penasaran dari film ini. Mungkin actionnya kah, atau karakternya kah, koreografinya, apapun itu silakan tulisin di kolom komentar, guys. Dan seperti biasa, makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.